Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan terpisah. Semangat hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, saudaraku sekalian pencinta ilmu perindu surga, kita masih melanjutkan tentang kebahagiaan. Rahasia bahagia di bagian pertama sudah kita kaji waktu itu, yaitu letaknya di hati. Jadi kalau hatinya bahagia, maka bahagialah dia. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau mempunyai hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia, yaitu sang raja, adalah sama saja. Makanya bahagia ada di hati. Kalau ditanya kira-kira presiden kita khususnya kira-kira sudah bahagia atau belum ya? Kalau saya katakan jujur, mestinya beliau belum bahagia. Karena bahagianya seorang presiden atau pemimpin adalah ketika negerinya, rakyatnya sudah sejahtera. Betul atau benar? Nah, itu baru bahagia pemimpin. Dan kita punya ruang mendoakan semoga saudara kita di negeri kita, khususnya saudara kita yang di Rempang, saudara kita yang di negeri masih berjuang ya, yaitu saudara kita Palestina, meraih kemerdekaannya, barulah kita ikut merasakan bahagia. Baik, amin Allahumma amin. Kita mendoakan kebaikan untuk semua para pemimpin agar mereka diberikan Allah hidayah, petunjuk sehingga bisa mensejahterakan negeri kita Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Nah, jemaah sekalian, masih ingat ya kunci bahagia yang pertama di bagian yang pertama bulan lalu ada 3. Pertama, bersyukur ketika diberi nikmat. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Dan ketiga, memohon ampun kepada Allah jika terjerumus ke dalam dosa. Hari ini kita lanjutkan, bagaimanakah bahagia menurut seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan bahagia itu kuncinya ada 7. Pertama, masalah seberat apapun yang menimpamu, janganlah bersedih. Itu artinya kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Sedih pasti sebagai manusia. Bahkan Nabi pun ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau juga menangis. Tapi bukan tangis ratapan, bukan tangis menyalahkan keadaan, tapi tangisan kasih sayang. Kita boleh menangis tangisan kasih sayang. Sebab ketika kita larut dalam kesedihan, cenderung kita akan menyalahkan keadaan. Padahal ayatnya ada. Quran surat yang ke-57 ayat yang ke-23, 2 keadaan mesti kita perhatikan. Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun tidak terlalu gembira ketika mendapatkan anugerah atau berkah atau kemudahan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi seberat apapun masalah kita, jangan kita larut dalam kesedihan. Hidup ini sudah punya ketentuan. Suka, duka, lara, nestapa, itu pasti kita alami dalam kehidupan yang singkat dan fana. Yang kedua, Masya Allah, ini kunci yang kedua ini luar biasa. Semoga kita mudah mengamalkannya. Saya ingin bertanya, kira-kira kunci kedua ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Yaitu, jangan pernah membenci orang lain sekalipun dia jahat kepadamu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dicintai Allah,
Gimana kira-kira kunci yang kedua ini? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan pernah membenci orang lain sekalipun ia jahat kepadamu. Sekali lagi, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Semoga setelah kita pahami ayatnya mudah, karena kita akan dapat transferan pahala yang sangat besar. Boleh jadi karena kita memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kepada kita, tidak kita balas, tidak benci pada dia, kita jadi ahli takwa. Salah satu karakter ahli takwa itu adalah memaafkan orang yang menzaliminya. Ayatnya Quran surat yang ke-42 di ayat nomor 40. Yuk kita renungkan ayat ini. Semoga kita tidak lagi benci pada orang yang jahat kepada kita. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kejahatan seseorang asalkan setimpal. Namun barang siapa yang disakiti, yang dizolimi, kemudian dia memaafkan orang yang menzaliminya, bahkan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau begitu gimana kawan-kawan, teman-teman? Ringan, mudah, enteng, atau gampang? Mudah insya Allah ya. Kan kita sudah paham, memaafkan pahalanya besar. Betul nggak? Memang nikmat secangkir kopi. Tangkap dong. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling membenci. Ayo kuatkan silaturahmi. Hafal nggak? Tambah satu lagi ya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Mau satu lagi? Biar mudah memaafkan. Katakan pada orang-orang yang zalim begini kalimatnya: mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal? Nanti tinggal diklik lagi ya di setel atau channel ABC At-Taqwa. Jadi yang kedua, jangan pernah membenci orang lain, maafkan pahalanya besar. Yang ketiga, Masya Allah, memperbanyak doa untuk saudara mukmin. Jadi kunci bahagia yang ketiga, harus kita banyak mendoakan saudara kita, karena sesungguhnya doa kita untuk saudara kita itu kembali untuk kita juga. Malaikat yang ada di atas kepala kita mengucapkan amin, engkau pun mendapatkan hal yang sama. Jangan lupa sematkan doa setiap kita selesai sholat fardu. Ketika kita ingat saudara kita, jangan lupa doa yang satu ini: Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jangan lupa banyak doa saudara kita. Saya juga punya kesempatan kembali mendoakan saudaraku sekalian, sekaligus mohon doanya. Tanggal 20 Oktober kembali membersamai jamaah untuk ibadah umroh. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan rezeki yang luas, amin. Hajatnya dikabulkan, urusan dilancarkan, hutangnya dilunaskan, bisa ke Baitullah, umroh atau haji, amin Allahumma amin. Doakan juga saya ya,
insya Allah tanggal 20 hari Jumat Oktober ya membersami jamaah untuk ibadah umroh. Baik. Kemudian yang keempat, hiduplah sederhana meskipun kamu punya segalanya. Hidup sederhana itu maksudnya apa? Agar kita bisa berbagi, tidak euforia, tidak menampilkan kemegahan, karena bisa menjerumuskan pada sikap sombong. Sederhana itu ruangnya indah, banyak perhatian pada orang lain, sehingga dikatakan orang yang sederhana itu adalah orang yang zuhud, tidak tertipu oleh dunia. Mudah-mudahan ya Allah berikan rezeki kepada kita ini menjadi jalan kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Insya Allah. Hidup sederhana itu gimana Ustadz? Bukan harus makan nasi putih lauknya kerupuk, bukan begitu ya. Hidup sederhana itu ada di hati kita. Tidak mengapa makan pakai beras atau nasi merah, yang penting lauknya nasi merah, lauknya alhamdulillah sop iga gitu ya. Tapi kalaupun hanya ada tempe dan tahu, telur, kata orang di pesantren 3T, tahu, telur, tempe, tidak mengapa ya, syukuri nikmat yang ada. Kemudian yang kelima, tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Nah, ini gimana ini? Tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Apa maknanya? Maknanya adalah walaupun kita sedang ditimpa musibah, kesulitan, beban penderitaan yang kata orang berat, tidak terlihat oleh orang lain. Kita simpan derita kita mohon solusi pertolongan dari Allah, tapi tidak kita jadikan berita itu sebagai konsumsi publik kepada orang lain. Jadi kita jangan gampang curhat kalau urusan kesulitan kita, kecuali kalau kita tidak tahu solusi, tidak tahu jalannya, bertanya pada ahlinya. Boleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak mengetahui. Jadi hati kita jaga, lisan, dan tetap tersenyum meskipun kita sedang mengalami penderitaan ataupun kesedihan. Mohon maaf, izin bertanya, kira-kira senyum itu pakai tenaga enggak? Senyum pakai tenaga enggak? Tenaga apa? Tenaga ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas senyumnya bukan senyum manis, tapi senyum sinis. Ya kan? Dengan ikhlas maka senyum manis gitu. Masya Allah. Senyum adalah sedekah bagi dirimu. Tabasumuka li akhika sedekah. Senyummu adalah sedekah bagi dirimu. Luar biasa. Banyak-banyak tersenyum ya kepada saudara kita. Walaupun kita sedang mengalami kesulitan, beban penderitaan, tapi tidak terlihat oleh orang lain. Maka jangan gampang curhat dengan problem yang sedang kita hadapi. Rumusnya apa? Lihat ke bawah. Banyak orang yang hidupnya lebih berat, lebih susah dibandingkan kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Saya lihat semuanya murah senyum. Senyumnya senyum apa? Senyum ikhlas, senyum manis, bukan senyum sinis. Baik. Kemudian yang keenam, tetap berbuat baik meski musibah datang. Gimana Ustadz? Aku saja sedang susah. Bisa nggak berbagi? Bisa, walaupun kita sedang ditimpa musibah. Sebab memberi itu tidak harus banyak. Mereka orang yang takwa itu tetap berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Dan urusan berbagi, berbuat baik, itu banyak cara.
bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan kemudahan pada orang lain, paling tidak berbuat baik dengan doa. Jadi dalam segala keadaan, orang-orang yang baik, orang mukmin, meskipun ditimpa musibah, dia tetap bisa berbuat baik, insya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mirip dengan yang keenam, tak henti memberi meskipun hidupnya sedang susah. Masih ingat ya, resep berkah sedekah itu ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, tapi kita lakukan hal itu, maka Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Menutup taklim kita di kesempatan hari ini, saya mau tanya, doa yang mana yang engkau minta? Doa yang mana Bapak Ibu, teman-teman? Doa yang mana? Doa yang mana yang engkau minta? Apa jawabannya? Doa bahagia yang aku minta. Kalau kamu ingin bahagia, satu syaratnya bersyukur sepanjang usia. Jadi kalau bersyukur, insya Allah bahagia. Kenapa? Nikmat Allah tak bisa kita hitung begitu banyak. Sementara kita sedang diuji dalam keadaan apapun, ada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan lebih berat dibandingkan kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Ini masih bersambung bicara tentang kebahagiaan. Sebab bahagia yang sempurna adalah kapan? Ketika nanti kita sudah pasti masuk ke dalam surga. Jadi kalau ngomongin surga, kira-kira pengen surga yang mana ini? Surga yang mana? Surga yang mana yang engkau suka? Jawabannya? Surga Firdaus. Surga Firdaus yang aku suka. Kalau kamu ingin masuk surga, satu syaratnya wajib bertakwa. Kita jumpa di kesempatan bulan depan di waktu dan gelombang yang sama, insya Allah. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak mana obat dicari. Kita mohon pada Allah, kita berdoa semoga taklim kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.